Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erli. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sejarah kemerdekaan, khususnya sejarah ketika Rengas Dengklok. Awalnya, berita tentang kekalahan Jepang sudah tersebar lebih dahulu, bahkan sebelum Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta. Sebab pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir mendengar berita dan dari sebuah stadion radio tentang runtuhnya kota Hiroshima dan Nagasaki akan memungkinkan Jepang mengalah pada sekutu. Berita ini pun langsung disebarkan oleh Syahrir kepada aktivis kemerdekaan Indonesia. Saat itu, para aktivis menyambut gembira berita tersebut. Ketika Soekarno, Hatta, dan Rajiman tiba di Jakarta pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, mereka langsung disambut oleh golongan muda. Golongan muda ini adalah para tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Sairul Saleh, Sukarni, dan lain sebagainya. Mereka bersikap non-kooperatif kepada Jepang. Alhasil, golongan muda ini langsung mendesak Soekarno untuk melaksanakan mempercepat proklamasi. Namun, Soekarno pada saat itu masih anggota PPKI, jadi beliau harus menunggu keputusan dari PPKI dulu untuk menentukan waktu proklamasi. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai. Lembaga PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, yakni sebagai pengganti dari lembaga BPUPKI. Sebenarnya, golongan muda mendesak itu ada alasannya. Golongan muda menginginkan atas perjuangan rakyat Indonesia, bukan kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Jadi, golongan muda sama sekali tidak setuju dengan PPKI, sebab mereka pada saat itu menganggap bahwa PPKI itu adalah lembaga yang diciptakan oleh Jepang. Sehingga pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara kaum muda dan kaum tua, karena Soekarno dan jajarannya ingin melaksanakan proklamasi sesuai keputusan PPKI sendiri, sedangkan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September tahun 1945. Tapi, golongan muda yang dipimpin oleh Syahrir ingin agar proklamasi dilakukan secepatnya, yaitu pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan golongan tua ingin bersifat kooperatif kepada Jepang. Namun, Syahrir dan kawan-kawannya ingin bersifat non-kooperatif kepada Jepang. Pada malam hari 15 Agustus 1945, golongan muda datang ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, tentu saja Soekarno menolak. Beliau merasa harus membahasnya terlebih dahulu dengan PPKI. Karena penolakan Soekarno tersebut, 16 Agustus tahun 1945, waktu dini hari, golongan muda Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh membawa paksa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, inilah yang dalam buku sejarah disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke pedalaman Karawang itu untuk menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang dan kembali membujuk Soekarno untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kalian, rumah yang ditempati Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok adalah milik seorang Tionghoa yang bernama Di Jiao King Siong. Hal ini menandakan orang
Indonesia. Jadi setelah tadi saya menjelaskan Rengas Dengklok, di sini saya juga ingin mencoba untuk menjelaskannya lebih rinci. Jadi terjadinya Rengas Dengklok itu bermula dari berita kekalahan Jepang telah tersebar dan didengar oleh golongan muda seperti Syahril, Wikana, Seiro Saleh. Yang kedua, ketika Soekarno dan Hatta dan Rajiman tiba di Jakarta pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, mereka langsung didesak oleh golongan muda untuk melaksanakan proklamasi. Yang ketiga, namun hal tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Akhirnya, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 1945 dilaksanakannya proklamasi pada hari Jumat jam 10 pagi pada pertengahan bulan puasa di rumah Soekarno, Jalan Kegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang mana proklamasi ini ditulis oleh Sayuti Meli dan pada saat itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.